Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik semua. Di sini saya akan membawakan senjata iman yang terambil dari Mazmur 145 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Di dalam kehidupan ini ada banyak sekali permasalahan yang kita alami, dan tiap masing-masing dari kita permasalahannya beda-beda. Ada yang permasalahannya soal keluarga, ada soal usaha, kerjaan, sekolah, pendidikan, masalah sama teman. Ada banyak yang lain yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, ketika masalah itu datang, pada siapa kita mengadu? Pada siapa kita minta tolong? Pada siapa kita minta solusi? Pada temenkah? Pada sahabatkah? Atau di sosial media? Atau mungkin kita mengandalkan diri kita sendiri dengan mengatakan, saya bisa, saya mampu, tanpa bantuan siapapun saya mampu. Kalau kita mengandalkan diri sendiri dan yang lainnya, entah itu sosial media, teman, sahabat, yang belum tentu solusi itu sudah dikonfirmasi sama Tuhan atau belum. Mungkin kita dapat solusinya, mungkin juga tidak. Dan seandainya kita dapat, bisa-bisa itu solusi menyelesaikan sementara, dan setelah itu kita bakalan masuk ke lubang yang lebih dalam lagi. Dengan cara pemikiran seperti ini, apakah kita akan merasakan kasih Tuhan? Apakah kita akan merasakan pertolongan Tuhan? Apakah kita akan bisa menyaksikan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Tidak, bukan? Bagaimana bisa kita dapat sedangkan kita sendiri tidak meminta tolong kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik semua, di sini saya akan memberikan kesaksian. Kesaksian saya ada dua. Yang pertama yaitu di mana saya mengandalkan Tuhan Yesus. Di dalam mengandalkan Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus dan takut akan Dia. Ini sebenarnya hal kecil ya, tapi itulah Tuhan Yesus. Dia selalu memperhatikan hal kecil apapun itu dalam kehidupan kita. Yaitu pada saat saya mau kerja, di situ saya sudah telat banget dan saya jalan kaki menuju halte Palputi, dan dari Palputi saya naik yang nomor 5 dari yang menuju Ancol. Saya berhenti di Pasar Baru Timur. Nah, kalau saya berhenti di Pasar Baru Timur, saya transit ke arah JIS. Saya berhenti ke Mayoran. Di sepanjang perjalanan itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan, Glory minta tolong. Semoga busway yang ke arah JIS itu jangan sampai duluan datang ke Pasar Baru Timur, tunggu saya dulu gitu. Kalau misalnya nanti JIS-nya duluan, baru saya nyampe, nanti saya nunggunya kelamaan, nunggu 15 menit lagi. Saya berdoa seperti itu, dan di akhir doa saya berkata, Tuhan, aku percaya doa ini Engkau dengar, dan doa ini Engkau kabulkan. Amin. Saya bilang begitu. Dan pada saat sebelum saya nyampe di Pasar Baru Timur itu ada lampu merah. Nah, saya berhenti di situ. Terus di sebelah kiri saya itu ada yang arah ke Juanda. Iya, ke Juanda. Terus saya lihat itu lagi jalan kan, lagi lampu hijau di arah sana. Saya perhatiin terus dalam hati, jangan sampai gitu. Ada yang ke arah JIS. Bener nggak ada. Nah, pada saya lewat tuh lampu udah hijau. Saya lewat, saya lihat arah yang Juanda. Dan tahu-taunya baru yang arah JIS itu ada, tapi dia udah stop karena masih lampu merah di sana. Terus saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ternyata arah JIS-nya nunggu saya. Tuhan dengerin, Tuhan kabulin apa yang saya mau. Nah, setelah saya turun ke Pasar Baru Timur, baru saya transit di arah JIS tadi, langsung datang. Nah, setelah itu
saya kan naik turun di Kemayoran, dan ya itulah ya, Tuhan tuh baik banget. Saya turun dari Kemayoran, saya keluar dari haltenya, turun, saya nunggu lagi yang Jaklingko 90. Biasanya tuh kadang suka cepet, suka lama. Nah, pas saya turun tuh, saya celingak-celinguk, lihat kiri, lihat kanan, tiba-tiba Jaklingko 90 langsung datang. Itu benar-benar, wah Tuhan benar-benar sertai banget langkah saya hari ini. Saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan Yesus pada saat itu, sehingga pada saat itu saya naik Jaklingko-nya kebetulan langsung di depan tempat kerja saya berhentinya, dan akhirnya pun saya tidak jadi terlambat. Itu benar-benar saya rasakan kasih Tuhan ketika saya mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Dan versi yang kedua yaitu ketika saya mengandalkan diri sendiri, yaitu di tempat kerja. Waktu itu saya 2 hari berturut-turut nggak masuk dan banyak kerjaan yang numpuk. Saya mengandalkan diri saya waktu itu. Saya bilang saya bisa, pokoknya saya bisa, tanpa bantuan siapapun saya bisa. Dan saya kerjain, tahu nggak Bapak Ibu, itu kerjaan saya nggak selesai. Kenapa? Karena saya tadi tidak mengandalkan Tuhan. Saya kerjain terus main HP. Bisa-bisa waktu saya lebih kebanyakan main HP. Itu karena saya tidak meminta Tuhan sertai, Tuhan jaga saya pada saat kerja, biar saya fokus gitu. Akhirnya maunya itu bisa selesai dalam sehari, selesainya 2-3 hari. Itu saya benar-benar kayak, aduh Tuhan, kok ini nggak selesai. Nah Bapak Ibu, di sini saya mengajak kita, mari kita ambil tekad untuk mengenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Di antara versi kesaksian saya tadi, mana sih yang lebih enak? Ya enakan mengandalkan Tuhan Yesus dong, daripada mengandalkan diri sendiri, malah makin rumit, malah makin lama permasalahannya, malah makin lama persoalannya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita ambil tekad untuk mengenalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena mengandalkan diri sendiri itu benar-benar gak enak, ujung-ujungnya mempersulit. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita juga harus takut akan Dia. Percayalah, firman ini akan nyata dalam kehidupan kita. Seperti apa yang tertulis di Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebelum kita mengakhiri senjata iman ini, mari kita bersama-sama membaca ayat firman, yaitu yang terambil dari Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Kiranya ayat firman Tuhan ini menjadi senjata kita menjalani kehidupan kita di bumi ini, di sepanjang minggu ini, dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih.